Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah melingkupi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita pada saat ini. Mari kita sejenak menundukkan hati dan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Bukalah hati kami, tenangkan pikiran kami, dan ajari kami untuk sungguh percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sukacita sejati, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, ada sebuah kebenaran yang sangat dalam dari seorang hamba Tuhan, Corrie ten Boom, yang pernah berkata, kekhawatiran tidak mengubah hari esok, tetapi ia mencuri kekuatan kita di hari ini. Dan inilah tepatnya yang ingin Tuhan sembuhkan dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25-34 yang berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung-burung di udara, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi belajar mempercayakan hidup sepenuhnya kepada pemeliharaan Bapa di surga. Karena seringkali kita tidak benar-benar hidup di hari ini. Pikiran kita sudah berlari ke masa depan, memikirkan apa yang belum terjadi, dan akhirnya kita kehilangan damai yang seharusnya kita alami hari ini. Tetapi Yesus berkata, "Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak menuai, namun Bapa di surga memelihara mereka." Jika Tuhan memelihara ciptaan yang kecil seperti itu, bagaimana mungkin Ia melupakan anak-anaknya yang sangat Ia kasihi? Dan dari kebenaran inilah kita semakin disadarkan bahwa kasih Tuhan bukan hanya untuk kita lihat, tetapi untuk kita percayai sepenuhnya. Karena itu, Tuhan sedang mengarahkan hati kita untuk melangkah lebih dalam lagi dalam iman. Tantangan terbesar kita bukan hanya tentang percaya bahwa Tuhan peduli, tetapi juga tentang menyerahkan cara kita berpikir dan mengandalkan pengertian kita sendiri. Karena itu, firman Tuhan kembali menegaskan arah hidup kita dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 yang berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena pada akhirnya seringkali yang membuat hati kita gelisah bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita ingin mengerti semuanya terlebih dahulu sebelum kita mau percaya. Dan disinilah Tuhan sedang membentuk iman kita. Iman yang tidak hanya percaya
ketika semuanya masuk akal, tetapi tetap percaya bahwa ketika kita belum melihat gambaran besarnya. Bahkan lebih dari itu, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Dia bukan hanya memulai perjalanan kita dengan janji, tetapi Dia juga setia sampai janji itu digenapi. Karena kita tahu Tuhan selalu setia, seperti yang dinyatakan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56 yang berkata, "Terpujilah Tuhan yang telah memberikan perhentian kepada umat-Nya Israel, tepat seperti yang dijanjikannya. Dari segala yang baik yang dijanjikannya dengan perantaraan Musa hamba-Nya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhinya." Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dapat dipercaya sepenuhnya. Tidak satupun janjinya gagal. Tidak satupun firman-Nya terjatuh tanpa digenapi. Kita sering takut akan masa depan, bukan karena masa depan itu benar-benar buruk, tetapi karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya terlalu besar untuk kita tanggung sendiri. Tuhan tidak meminta kita memegang masa depan. Dia meminta kita mempercayakan masa depan. Dan disitulah kita belajar beristirahat. Bukan hanya tubuh yang berhenti lelah, tetapi hati yang berhenti cemas. Jiwa yang berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau pegang hidupku." Hari ini Tuhan mengundang kita untuk tinggal dalam hadirat-Nya. Karena di dalam hadirat Tuhan ada damai yang tidak bisa dunia berikan dan ketenangan yang melampaui keadaan. Mungkin hari ini kita sedang berada di titik di mana kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ada kekhawatiran tentang masa depan, ada beban yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun, ada pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, hari ini Tuhan sedang mengundang kita untuk berhenti bersandar pada pengertian sendiri dan mulai bersandar penuh kepadanya. Jika hari ini ada yang rindu untuk kembali mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mari kita berdoa bersama. Mari kita tundukkan hati dan berdoa dengan iman. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup hari ini. Kami menyerahkan seluruh kekhawatiran, masa depan, dan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajari kami untuk tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tetapi kepada kasih dan kesetiaan-Mu. Pulihkan damai dalam hati kami, dan ajari kami untuk benar-benar beristirahat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat sukacita, jika renungan ini memberkati dan menguatkan iman-mu, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan bagikan kepada orang lain yang sedang membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Tuliskan di kolom komentar, "Saya percaya Tuhan memegang masa depan saya." Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap langkah hidup kita, dan
kita bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati.